Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andri Pratama, NPM 2321020216. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar filsafat hukum Islam dengan ilmu Islam lainnya untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas ialah pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Lalu pembahasan selanjutnya ialah hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu kalam. Dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan perkataan dan ucapan. Dalam ilmu kebahasaan, kalam ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, dimaksud dengan kalam adalah firman Allah, kemudian kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri yang disebut dengan ilmu kalam. Di antaranya, alasan yang dimajukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan di abad-abad permulaan Hijriyah ialah firman Allah, Quran sebagai salah satu sifatnya. Apakah kadim tidak diciptakan atau hadis baru diciptakan? Adapun dasar-dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil akal, rasio, dan cara pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat. Lalu pembahasan selanjutnya ialah hubungan filsafat hukum Islam dengan tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis kain wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang sederhana, namun berhati suci dan mulia. Menurut Al-Iraqi, tasawuf dalam Islam baik yang sunni maupun yang falsafi termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Menurutnya, hal ini disebabkan kaum sufi mempergunakan logika dalam mempelajari al-hulul. Selanjutnya, hubungan filsafat hukum Islam dengan usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam penetapan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Dengan ringkas kata, usul fiqh adalah ilmu tentang dasar-dasar hukum. Syariat juga menggunakan pemikiran filosofis, bahkan cenderung mengikuti ilmu logika dengan cara memberikan definisi-definisi terlebih dahulu. Usul fiqh juga kinerjanya banyak memakai argumentasi logika dan filsafat. Ketergantungan ilmu usul fiqh terdapat logika dan filsafat hanya dalam dimensi metodologis, bukan dalam dimensi metafisis. Dan pembahasan selanjutnya, hubungan filsafat hukum Islam dengan sains. Dari uraian terdahulu dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara filsafat Islam dengan ilmu kalam, tasawuf, dan usul fiqh. Hubungan yang serupa terjadi pula antara filsafat Islam dan sains. Bagaimana diketahui filsafat merupakan salah satu ilmu yang mencakup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoretis ataupun yang praktis. Kenyataan ini dapat disaksikan dengan temuan-temuan yang dihasilkan oleh filosof-filosof Islam seperti Al-Kindi, ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor. Begitu pula ilmuwan lainnya. Dan dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, pertama ialah filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, yang dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Atau dengan kata lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya.
Lalu, secara keseluruhan, filsafat hukum Islam berperan penting dalam memperdalam pemahaman tentang hukum Islam melalui pendekatan ilmiah dan filosofis, hubungannya dengan usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf, serta disiplin ilmu lainnya menciptakan satu kesatuan pemikiran yang komprehensif dalam kajian keislaman. Hal ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika dalam masyarakat. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.